Atlantis adalah benua yang hilang karena tenggelam ke dasar laut setelah diterjang banjir besar dari lautan. Kisah tentang Atlantis awal mulanya dicetuskan oleh Plato dalam karyanya yang berjudul Timaeus dan Critias. Sampai sekarang, kisah Atlantis juga masih sering disebut-sebut di dalam film dan kisah-kisah dongeng. Atlantis digambarkan Plato sebagai benua yang subur, memiliki peradaban maju, dan rakyatnya hidup dalam kemakmuran. Socrates, gurunya Plato, menyebutkan bahwa Atlantis memang benar-benar ada 11.600 tahun yang lalu. Padahal, jika ditilik dari sejarah bumi, 11.600 tahun yang lalu, bumi masih berada di zaman es atau Pleistosen, di mana di sini hampir semua permukaan bumi tertutupi oleh es, kecuali di wilayah-wilayah yang beriklim tropis dan mendapatkan cahaya matahari setiap hari. Selain itu, menurut penelitian ilmuwan sejauh ini, di zaman tersebut hanya ada bentuk manusia purba yang hidupnya berpindah-pindah. Kalaupun mereka menetap di suatu lokasi, peradaban yang mereka dirikan masih sangat sederhana. Peralatan yang digunakan juga sangat sederhana. Ini tentu sangat kontras dengan apa yang diceritakan oleh Plato tentang Atlantis, di mana di waktu tersebut Atlantis diceritakan sudah memiliki peradaban yang maju dan bahkan sudah bisa menembus komunikasi antar galaksi. Ini adalah sesuatu hal yang bahkan terdengar mustahil di zaman sekarang. Jangankan berkomunikasi dengan penghuni galaksi lain, zaman sekarang saja kita masih belum menemukan metode untuk pergi ke planet lain di dalam galaksi kita sendiri, apalagi bisa berkomunikasi dengan galaksi lain. Karena itu, banyak orang beranggapan bahwa Atlantis tak lebih dari sekedar dongeng belaka. Atlantis hanyalah dongeng fantastis yang cocok untuk pengantar tidur anak kecil. Setidaknya begitulah yang dianggap oleh orang-orang kebanyakan. Tapi cerita jadi berubah ketika ada peneliti yang benar-benar melakukan riset tentang keberadaan Atlantis. Atlantis kini bukan sekedar sebuah dongeng. Semakin lama, semakin terkuak bukti-bukti bahwa Atlantis adalah kenyataan. Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa ilmuwan menemukan bahwa Atlantis ternyata adalah masa lalu Nusantara. Bahkan ada yang lebih ekstrim mengatakan bahwa Nusantara adalah sumber peradaban pertama di muka bumi, bukan yang lain-lain. Dani Irwanto, CEO dari Indonesia Hydro Consult, bahkan pernah menemukan 60 bukti ilmiah bahwa Atlantis adalah Sundaland di Nusantara. Sedangkan nama asli Atlantis adalah Nusasura yang bisa dieja dalam aksara Jawa Hanacaraka. Sedangkan Profesor Arisio Santos, seorang ilmuwan asal Brazil, menemukan 32 bukti ilmiah bahwa Atlantis adalah Sundaland di Nusantara yang kini telah tenggelam dan hanya menyisakan Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Semenanjung Malaya atau Malaysia, dan daratan yang kini menjadi Vietnam, Thailand, Laos, dan Kamboja. Sederet bukti tentang Atlantis adalah Sundaland yang tenggelam sudah pernah saya paparkan di video part pertama. Masih banyak lagi bukti-bukti lainnya. Dan di video ini kita akan bahas bukti-bukti lain yang belum sempat dibahas di video part pertama. Plato menyebutkan ciri-ciri Atlantis adalah berada di Laut Sargasso, dan untuk menuju Atlantis harus melewati perairan yang waktu Plato menuliskan Timaeus dan Critias, perairan di Atlantis sulit sekali dilalui, sebab ada beting lumpur di dalamnya. Hanya pelaut handal saja yang bisa berlayar melewati Atlantis yang sudah tenggelam. Beting lumpur ini adalah endapan lumpur tebal yang menyebabkan perairan di sekitar Atlantis menjadi dangkal. Perairan dangkal tentu menyulitkan pelayaran. Sedangkan beting lumpur ini terjadi karena adanya ledakan gunung berapi besar yang memuntahkan materi vulkanik ke lautan. Materi vulkanik ini berupa pasir dan batu apung. Ketika dimuntahkan ke laut, maka akan menjadi endapan lumpur dangkal dan menjadi terumbu karang yang menyulitkan kapal untuk lewat. Menurut pemaparan Profesor Arisio Santos, endapan lumpur akibat ledakan besar gunung vulkanik ini hanya bisa terjadi di Indonesia.
Hanya di Indonesia saja terdapat beberapa gunung berapi yang lokasinya berdekatan atau bahkan di tengah laut, serta memiliki daya ledak yang sangat besar. Ini terbukti dengan Indonesia memiliki Danau Toba yang merupakan kaldera raksasa, dan ada Gunung Krakatau dan Tambora yang ledakannya terbukti sangat hebat. Bahkan, ledakan ketiga gunung tersebut sudah bisa menimbulkan perubahan iklim dan pembunuhan massal manusia, serta kepunahan sejumlah flora dan fauna. Sedangkan dalam buku Atlantis Nusantara, Laut Sargasso yang disebutkan Plato menjadi ciri-ciri Atlantis ini merujuk pada Laut Cina Selatan. Sedangkan dalam peta yang dibuat oleh Ptolemeus, Samudra Hindia dia sebut sebagai Laut Sargasso. Plato menyebutkan tenggelamnya Atlantis adalah disebabkan oleh serangkaian bencana alam. Profesor Arisio Santos memaparkan dengan jelas bagaimana proses bencana alam ini menenggelamkan benua Atlantis. Atlantis pada mulanya adalah benua yang masih ada di atas permukaan laut di zaman es atau Pleistosen. Saat bumi masih berada di zaman es, permukaan air laut itu lebih rendah 100 hingga 150 meter daripada saat ini. Itu artinya, daratan di sekitar Laut Jawa dan Selat Karimata akan tampak bagaikan dataran rendah biasa. Ketika sebuah gunung berapi besar di Atlantis meledak, ledakannya memuntahkan banyak materi vulkanik ke lautan. Selain itu, abu dan jelaga hasil ledakan gunung berapi juga menyebar ke banyak penjuru bumi, serta menutupi lapisan es di belahan bumi yang lain. Ini menyebabkan es menjadi cair dan meleleh, lalu membanjiri lautan. Selain itu, lapisan gletser yang tertimpa abu vulkanik juga menjadi pecah dan berjatuhan ke laut. Di satu sisi, dasar lautan menjadi mengalami keberatan beban karena harus menerima tambahan lelehan es dan gletser-gletser yang patah dan pada tercebur ke laut. Ini membuat lapisan dasar laut bergerak, saling menekan lapisan di bawahnya, sehingga akhirnya menimbulkan banyak letusan-letusan gunung berapi lainnya yang semakin menenggelamkan Atlantis. Selain itu, melelehnya es dan pecahnya gletser-gletser ini juga menyebabkan aktivitas gempa tektonik yang sangat banyak dan menimbulkan tsunami yang menenggelamkan benua Atlantis. Rangkaian bencana alam ini juga menandai berakhirnya zaman es atau Pleistosen. Setelah tenggelamnya Atlantis, bencana alam terus-menerus terjadi hingga bumi mencapai keseimbangannya yang baru. Dan manusia yang berhasil selamat akhirnya membentuk peradaban baru di era yang baru, New Earth atau zaman Holocene yang sekarang. Plato menyebutkan ciri-ciri lain dari Atlantis adalah lazimnya penduduk Atlantis membangun bangunan atau monumen megalitik. Bangunan atau monumen megalitik ini terbuat dari batu yang keras, biasanya dari batu granit atau basalt. Untuk bisa mengolahnya, mustahil jika tidak menggunakan peralatan yang presisi. Sangat mustahil bila spesies manusia purba, seperti yang diajarkan saat sekolah, bisa membangun konstruksi megalitikum. Contoh konstruksi megalitikum adalah Stonehenge di Inggris, piramida di Mesir, Tiahuanaco di Peru dan Bolivia, piramida di Inka, dan masih banyak lagi. Menurut Profesor Arisio Santos, untuk bisa membentuk batu-batu keras tersebut menjadi bentuk-bentuk megalitikum yang presisi, dibutuhkan peralatan yang terbuat dari baja dan perunggu. Dan untuk memproduksi peralatan ini diperlukan teknologi metalurgi yang sudah cukup canggih. Sedangkan teknologi metalurgi sudah lazim ada di Timur Jauh atau kawasan Asia Tenggara dan Cina beberapa abad sebelum teknologi metalurgi sendiri diperkenalkan ke dunia barat. Menurut mitologi Inka dan Mesir, tokoh-tokoh yang ikut dalam pembangunan piramida besar berasal dari Timur Jauh. Mereka diceritakan selalu membawa senjata baja mereka kemana-mana. Salah satu alat baja ini juga ditemukan di dalam Great Pyramid di Mesir oleh Kolonel Weiss. Timur Jauh ini mana lagi yang dimaksud kalau bukan Atlantis? Profesor Arisio Santos juga menemukan bahwa tokoh-tokoh Mesir yang membangun piramid juga berasal dari Timur Jauh, seperti Khufu, Imhotep, dan Thoth. Mitologi Mesir mengatakan bahwa mereka ini datang dari situs surga
atau dalam bahasa Mesir kuno disebut sebagai Pun, yang berarti Atlantis. Ada juga orang suku Inka yang mengatakan bahwa piramida Tiahuanaco dibangun oleh orang-orang Atlantis. Mereka memiliki ciri-ciri bertubuh besar atau raksasa, berkulit putih, berambut pirang, dan bermata biru. Orang-orang Atlantis ini datang dari luar Samudra Pasifik. Mereka membawa besi dan perunggu yang menjadi senjata mereka. Uniknya, bila kita melihat ke beberapa tempat di dunia seperti Yunani, seperti legenda pembangunan Troy, Inggris, pembangunan Stonehenge, Prancis, pembangunan Karnak, pembangunan candi-candi di Kamboja dan Jawa, selalu ada legenda yang mengatakan bahwa bangunan-bangunan tersebut dibangun oleh raksasa. Apakah legenda ini hanya sekedar dongeng ataukah benar-benar kenyataan di masa lalu? Jangan lupa, bangsa Lemuria yang menjadi leluhur Nusantara sebelum Atlantis juga memiliki postur tubuh yang tinggi besar bagaikan raksasa. Fosil manusia Jawa atau Homo erectus yang ditemukan di tepi-tepi sungai di Pulau Jawa juga dianggap menjadi bagian dari Lemuria. Jika memang Lemuria dihuni oleh para raksasa, maka tak heran jika Atlantis juga dihuni oleh spesies manusia raksasa. Tapi anehnya, sejarah dunia selalu menggambarkan bahwa manusia Jawa itu hampir tak ada bedanya dengan manusia purba yang masih primitif dan bodoh. Ini tentu kontras dengan legenda-legenda di atas, di mana orang-orang Atlantis sudah berperadaban maju dan canggih. Ciri-ciri selanjutnya dari Atlantis adalah Atlantis banyak memiliki kuda dan angkatan darat yang berperang menggunakan kereta kuda. Kuda di zaman Atlantis tidak hanya berfungsi sebagai tunggangan perang, tapi juga sebagai sarana transportasi darat. Plato menyebutkan Atlantis memiliki 1,2 juta tentara perang dengan 10.000 kereta perang yang ditarik oleh kuda. Mayoritas orang akan berpikir bahwa kuda adalah berasal dari Eropa atau Timur Tengah. Sayangnya, kuda bukanlah hewan endemik di sana. Kuda diperkenalkan ke Eropa dan Timur Tengah oleh orang-orang Mesir dan Hyksos sekitar tahun 1670 Masehi. Sedangkan kuda sendiri sudah muncul di Asia sejak 38 juta tahun yang lalu. Jangan lupa, kuda memerlukan padang rumput sebagai tempat makan. Dan hanya di area beriklim tropis saja, padang rumput bisa tumbuh dengan subur dan gemuk. Dan menjadi syarat utama supaya kuda bisa hidup dan berkembang biak. Dalam budaya Hindu, ada ritual upacara kurban kuda yang konon katanya untuk memperingati kematian paradise atau surga. Apakah surga yang mati tersebut adalah Atlantis? Plato menceritakan bahwa Atlantis banyak ditinggali gajah. Gajah sendiri merupakan hewan endemik yang banyak berkembang biak di wilayah Hindia, yakni India, Indonesia, dan Semenanjung Malaya. Jangan lupa, gajah adalah pemakan daun yang rakus. Tidak mungkin ada banyak pohon tumbuh kalau bukan di daerah tropis yang hangat dan mendapatkan sinar matahari setiap hari.